Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Firdaus. Saya di sini akan mempresentasikan UTS Lingkungan Binaan Berkelanjutan. Yang pertama adalah permasalahan ekosistem. Saya di sini membawa hutan gundul karena hutan yang rusak menyebabkan ekosistem rusak bagi kehidupan makhluk hidup, baik itu hewan, manusia, tumbuhan. Hutan rusak bisa diakibatkan oleh peristiwa alam seperti bencana alam, akan tetapi sangat banyak campur tangan manusia dalam kerusakan hutan, seperti pembakaran hutan, penebangan hutan secara ilegal, dan tidak menanam kembali hutan tersebut. Banyaknya hutan yang hilang diakibatkan pergantian fungsi hutan menjadi perumahan, lahan pertanian, dan lain-lain. Keserakahan manusia terhadap alam membawa dampak buruk kepada manusia itu sendiri, karena dengan rusaknya hutan, ekosistem sangat terganggu. Dampak terbesarnya rusaknya hutan adalah kurangnya oksigen bagi makhluk hidup. Karena pohon adalah penghasil oksigen dan penyerap polusi, sehingga apabila rusaknya hutan bisa membuat pencemaran udara semakin besar dan dampaknya merujuk ke pemanasan global. Rusaknya hutan juga memberikan dampak bencana seperti longsor dan banjir. Apabila hutan rusak, sudah terbayang bagaimana kehidupan selanjutnya bagi generasi penerus kita. Untuk yang selanjutnya adalah energi terbarukan. Perlu perlu kita ketahui, sumber energi saat ini berasal dari energi fosil dan energi terbarukan. Di Indonesia masih banyak area potensial untuk mengembangkan energi terbarukan. Adapun beberapa sumber energi terbarukan yaitu tenaga air, panas bumi, biomasa, tenaga surya, tenaga angin, panas laut, ombak, dan pasang surut air laut. Energi terbarukan adalah sumber energi yang tersedia oleh alam dan bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Istilah energi terbarukan lahir sebagai solusi atau potensi keterbatasan sumber energi tak terbarukan yang banyak terpakai saat ini. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwasannya pemanfaatan energi tak terbarukan atau juga dikenal dengan sebutan energi fosil secara berkepanjangan memiliki dampak negatif bagi kehidupan selanjutnya. Contoh energi terbarukan adalah energi surya. Energi surya adalah energi yang dapat kita dapatkan dari matahari dengan memanfaatkan panas matahari tersebut. Kita ambil contoh energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan oleh matahari bisa didapatkan dengan menggunakan panel surya. Untuk pemakaian di bidang arsitektur, energi surya sangat baik digunakan selain menghemat energi juga ramah lingkungan. Penerapan di arsitektur dengan menggunakan kaca fotovoltaik, PV pada bagian atap sehingga energi listrik yang terdapat dari sinar matahari disimpan di dalam baterai hingga membuat bangunan tersebut dapat memanfaatkan energi dengan baik. Untuk bangunan dengan material bambu atau dengan material berkelanjutan, saya di sini mengambil studi kasus di Wind and Water Bar. Lokasinya di Binh Duong, Vietnam. Luas 270 meter persegi, arsitek Vo Trong Hia. Wind dan Water Bar adalah bangunan struktur bambu yang terletak di sebelah danau buatan di Provinsi Binh Duong, dekat dengan Wind and Water Cave. Namun, berbeda dengan linearitas dan keterbukaan kafe, bar didesain sebagai kubah tertutup. Selanjutnya, di situs tersebut terletak dua ujung yang berlawanan dari kemampuan struktur bambu. Satu membuka diri dan menyatu dengan alam, sementara yang lain menutup dan membiarkan ruang pelindung bagi penghuninya. Desain kubah ini untuk melayani kegiatan budaya seperti pertunjukan musik, pertunjukan konser, atau sekedar pertemuan sosial. Nah, ini berbagai foto-foto dari Wind and Water Bar. Tujuan dari desain ini bukan hanya untuk membangun struktur dekoratif di area lokal, tetapi juga menciptakan arsitektur hijau untuk era modern. Pemasangan unit-unit kerangka ini di tempat juga memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam pengangkutan struktur bambu. Energi angin alam bersama dengan air dingin yang menguap dari danau dimanfaatkan untuk menciptakan ventilasi udara alami. Sebuah skylight melingkar dengan diameter 1-5 meter yang terletak di bagian atas atapnya, membantu melepaskan udara panas yang dihasilkan di dalam bar,
Metode desain pasif ini sangat mengurangi konsumsi energi bangunan. Untuk kasus perubahan iklim di bumi terjadi karena banyaknya gas yang menguap ke atmosfer dari hasil pembakaran energi fosil, rumah kaca. Perubahan iklim mengacu pada perubahan cuaca jangka panjang di dunia. Perubahan iklim berdampak kepada kehidupan manusia. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya suhu bumi, tetapi juga dapat mengubah sistem iklim di dunia yang dapat mengacu pada aspek alam dan manusia. Contoh dampak perubahan iklim terhadap manusia akibat cuaca tidak menentu yang diakibatkan perubahan iklim di Indonesia membuat beberapa aspek terganggu. Contohnya, saya mengambil studi kasus nelayan. Untuk warga yang berada di pesisir laut, sudah pasti rata-rata mata pencahariannya adalah nelayan. Akan tetapi, nelayan saat ini terganggu oleh tidak menentunya cuaca. Selain tidak bisa berlayar, cuaca juga berpengaruh terhadap jumlah ikan di laut sehingga pendapatan ikan bisa merosot. Hal ini berpengaruh terhadap pendapatan harian masyarakat di laut. Untuk poin SDGs, saya mengambil poin 13 yaitu penanganan perubahan iklim atau climate action. Dekade antar tahun 2010 sampai 2019 merupakan dekade terpanas dan terhangat yang tercatat dalam sejarah. Saat ini perubahan iklim mempengaruhi komunitas global di setiap negara di seluruh dunia. Dampak perubahan iklim tidak hanya berdampak pada perekonomian nasional, tetapi juga kehidupan dan penghidupan, terutama yang berada dalam kondisi rentan. Pada tahun 2018, perubahan iklim terus memburuk frekuensi bencana alam, seperti kebakaran hutan besar-besaran, kekeringan, angin topan, dan banjir. Selama periode 2000 sampai 2018, emisi rumah kaca negara maju dalam transisi telah menurun sebesar 6,5%. Namun, emisi negara-negara berkembang naik sebesar 43% antara tahun 2000 dan 2013. Pada tahun 2019, setidaknya 120 dari 153 negara berkembang telah melakukan kegiatan untuk merumuskan dan melaksanakan Rencana Adaptasi Nasional SDGs 13 dan SDG 7 tentang energi bersih saling terkait erat dan saling melengkapi. 101 sumber utama penghematan gas rumah kaca yang perlu difokuskan negara-negara untuk mewujudkan komitmen mereka berdasarkan perjanjian Paris adalah mengalihkan bahan bakar ke energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi penggunaan akhir. Untuk poin 13 ini merujuk pada fungsi arsitek dalam poin tersebut adalah arsitek dalam hal ini memiliki peran penting dalam dunia arsitektur. Bangunan terbentuk umumnya menyesuaikan dengan iklim di mana bangunan itu berada. Bangunan berfungsi untuk manusia beraktivitas di dalamnya dan dapat menghadapi iklim global. Dalam menghadapi iklim seperti ini, tidak hanya bangunan yang kuat merespon perubahan iklim, tetapi juga memanfaatkan dan menjadikannya sebagai bangunan yang sustainable. Bersumbangsi dengan mengurangi efek pemanasan global dan juga berperan menjadikan bumi semakin baik dan bersahabat dengan manusia. Contoh menggunakan bangunan net zero energi. Net zero energy building diartikan secara harfiah adalah bangunan tanpa energi. Bangunan yang digunakan untuk hunian atau komersil yang mampu mereduksi kebutuhan energi secara efisien dan menyeimbangkan antara energi yang dihasilkan dengan energi yang dihasilkan energi tersebut oleh energi terbarukan. Kurang lebihnya seperti itu yang dapat saya paparkan dalam UTS ini. Kurang lebihnya mohon saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.